Yang pertama, teori komunikasi global. Teori komunikasi global adalah kajian yang mencakupi berbagai pendekatan dan teori yang digunakan untuk memahami bagaimana proses komunikasi terjadi di antara individu, kelompok, dan negara di seluruh dunia. Teori-teori ini membantu kita memahami bagaimana informasi, ide, dan pesan disampaikan dan diterima dalam konteks global yang kompleks dan saling terhubung. Berikut ada beberapa konsep dasar yang terkait dengan teori komunikasi global. Yang pertama, komunikasi internasional, komunikasi antar budaya, globalisasi, dan media global. Awal mula teori komunikasi global mulai berkembang seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi dan transportasi pada abad ke-19 dan ke-20 yang memungkinkan pertukaran informasi dan ide di antara negara-negara di seluruh dunia. Pada waktu ini, teori komunikasi lebih berfokus pada pengaruh media massa dan komunikasi internasional. Yang kedua, beberapa teori komunikasi global utama. Yang pertama, teori sistem dunia. Teori ini terbagi menjadi 3 jenis wilayah, inti, semi-periferi, dan periferi. Yang kedua, teori imperialisme budaya adalah konsep yang membahas bagaimana budaya dan nilai-nilai dari suatu negara. Biasanya negara kuat atau inti dapat mendominasi dan mempengaruhi budaya negara lain, khususnya negara periferi atau kurang maju. Yang ketiga, teori globalisasi merujuk pada berbagai konsep dan teori yang digunakan untuk memahami bagaimana proses integrasi dan interkoneksi antar negara terjadi di berbagai bidang, seperti ekonomi, politik, budaya, dan teknologi. Dan yang keempat, teori konvergensi teknologi adalah konsep yang menjelaskan bagaimana perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menyebabkan integrasi berbagai platform, alat, dan media komunikasi yang menjadi sistem yang lebih terpadu dan saling terhubung. Yang berikutnya ada studi kasus. Berikut ini, studi kasus menggambarkan bagaimana teori komunikasi global berlaku dalam konteks Indonesia dengan fokus pada aspek ekonomi, politik, dan budaya. Yang pertama ada ekonomi. Teori komunikasi global membantu menjelaskan bagaimana Indonesia berkomunikasi dengan mitra dagang dan investor internasional, serta bagaimana informasi dan ide ekonomi menyebar di dalam negeri. Yang kedua ada politik. Teori ini juga menjelaskan bagaimana informasi dan ide politik dari negara lain, terutama negara barat, mempengaruhi opini publik dan kebijakan di Indonesia. Yang ketiga, budaya. Teori komunikasi global membantu kita memahami bagaimana budaya Indonesia berinteraksi dengan budaya global dan bagaimana perubahan teknologi seperti internet dan media sosial mempengaruhi penyebaran informasi dan ide budaya di seluruh negeri. Yang terakhir, teknologi. Teori ini membantu menjelaskan bagaimana teknologi mempengaruhi komunikasi di Indonesia, baik di tingkat nasional maupun internasional, serta bagaimana perubahan teknologi dapat menciptakan peluang dan tantangan baru dalam komunikasi global. Keempat, saya akan menjelaskan tentang implikasi dan tantangan masa depan. Nah, yang pertama dampak. Di sini ada dampak positif dan negatif. Dampak positif yaitu cara kerja dan pemikiran masyarakat Indonesia banyak yang berubah karena globalisasi seperti disiplin waktu. Yang kedua, perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi lebih modern dan mudah dijangkau oleh masyarakat. Dampak negatif, yang pertama itu apresiasi budaya lokal yang semakin pudar sehingga kebudayaan asli Indonesia lama-lama bisa hilang. Yang kedua, adanya kesengajaan sosial di bidang ekonomi dan pendidikan. Baik, dari kelompok kami menunjukkan bahwa Global Communication Theories and Nation States membahas berbagai konsep dan teori yang digunakan untuk memahami bagaimana komunikasi terjadi di tingkat global dan bagaimana negara-negara berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain. Dengan memahami teori dan bagaimana mereka berlaku dalam konteks global, kita dapat meningkatkan pemahaman kita komunikasi internasional, mengatasi hambatan komunikasi dan bersama untuk mengatasi tantangan global yang kita hadapi. Teori komunikasi global ini memberikan kerangka kerja yang penting untuk memahami dan menjelaskan fenomena komunikasi global yang kompleks. Sekian dari pembahasan kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Kami mengucapkan Terima kasih. Thank you.